Shalom semua Bapak Ibu dan semua saudara yang kasih Tuhan. Ya, kita kembali lagi ibadah secara online di minggu kedua bulan Mei. Nggak terasa ya, sudah 5 bulan dalam tahun 2020 yang kita lalui. Kurang lebih 2 bulan kita ya di rumah aja gitu kan, tanpa terasa saudara. Bukan tanpa terasa sih, tetap terasa ya. Yang tadinya stres sampai akhirnya ya masa bodoh gitu kan, akhirnya terbiasa dan tanpa sadar perut kita juga pada buncit semua gitu kan di rumah masing-masing. Ngomong-ngomong masuki bulan Mei ya, kita mau ucapin dulu nih yang selamat ulang tahun buat yang kemarin itu. Di minggu kemarin ada Ibu Yuyun dan Wendy. Nah, di minggu kedua ini ada adik Kelsen di tanggal 8 Mei sama Fani di tanggal 10. Dan di minggu depan tanggal 13 ada Bapak Gembala kita Pak Andi Pranoto. Tanggal 20 ada cucunya Ibu Lim, Caroline Lim ya kan, Michela Lim. Ya, ini juga gak terasa udah beranjak ke 1 tahun ya. Sayang kita nggak ibadah di gereja, siapa tahu dapat nasi kuning sama telur merah. Dan terakhir ditutup oleh Ibu Moy Moy pada tanggal 28 Mei. Ya saudara, gimana ya rasanya ya? Mungkin saya beberapa tanya gimana sih saya ibadah secara online. Ada yang bilang tambah fokus, ada yang bilang malah kurang fokus. Ya semua balik lagi tergantung diri kita ya. Dan apapun itu sebenarnya nggak mengurangi hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Bagaimanapun kita tetap harus haus dan rindu akan hadirat Tuhan. Hari ini kita mulai ibadah. Bolehlah udah lama kayaknya kena saksian gitu ya. Sebenarnya tadi pikir saksian pas mau masukin Tuhan. Kan karena kita ibadah online, saksian kan nggak usah nunjuk gitu ya. Ya udah saya saksian gitu kan. Sekelebat aja sih sebenarnya. Pada saat siang itu saya mandi gitu kan. Nah pada saat mandi itu saya kayak ada satu terlintas gitu loh, mikir saya bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu berdaulat atas segala hal gitu loh, bahkan atas seluruh bumi ini gitu. Pada saat diingatkan seperti itu, selesai mandi, saya cuma ambil waktu sedikit, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan terima kasih Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan untuk saya bisa mengingat kebesaran-Mu Tuhan. Dan memang tanpa dipungkiri gitu, saya merenungkan setiap kejadian yang ada, yang saya pribadi alami, bahwa dunia itu nggak bisa menyelamatkan gitu. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan. Apa sih yang bisa dilihat? Ada uang nggak bisa belanja ya kan, nggak bisa pergi kemana-mana, nggak bisa menikmati. Ya memang saat ini bahkan uang pun juga nggak bisa menyembuhkan kalau kita memang Tuhan sudah panggil gitu kan. Dan memang di situ Tuhan perlihatkan bahwa ya akulah yang berdaulat gitu atas hidup kita semua gitu. Ya itu sih yang saya mau saksikan gitu kan. Dan jangan khawatir saudara di rumah, bagaimanapun kalian juga masih bisa saksian. Ini kan kita kan di YouTube. Nah di bawah itu kan ada kolom komentar, kalian bisa tulis di situ apa yang ingin kalian saksikan. Mungkin juga apa yang kalian rindukan untuk kita doakan bareng-bareng. Dan tujuannya ya ada yang lain, bahwa kita ingin membangun semangat, mengimpartasikan penghiburan bagi setiap jemaat. Bahkan bukan cuma jemaat GBI Mercy aja gitu, tapi everybody itu bisa melihat semua apa yang kalian saksikan gitu kan. Itu kolom komentar jangan kosong terus ya kan, isi aja apa kayak mau diisi haleluya, puji Tuhan, terima kasih saya bisa makan Indomie, ini udah ke 30 kali saya makan Indomie setiap pagi, atau apapun whatever ya kan, selama itu memberkati atau apa ya, kita bisa isi. Dan memang itu nggak cuma kita aja gitu kan, orang lain pun bisa melihat gitu kan, yang penting membangun. Nah kita mulai pujian ya, ini pun juga ya karena saya melihat kebesaran Tuhan, bahwa bagaimanapun harapan kita sama Tuhan gitu. Apa yang nggak pernah kita pikirkan gitu kan, yang nggak pernah terlihat oleh mata kita pada saat ini Tuhan, bahkan yang nggak pernah timbul dalam hati ya Tuhan tetap sediakan gitu sejauh itu.
Mari kita nyanyikan pujian itu ya saudara. Pujian kita bahwa siapa sih yang percaya bahwa Allah sanggup melakukan segala hal gitu kan. Boleh masing-masing dari setiap jemaat yang merasa diberkati bahwa memang Allah sanggup melakukan sesuatu dalam hidup kita, boleh tulis di komentar gitu ya kan. Di YouTube ada tuh komentar gitu kan. Kita pengen tahu di rumah ini yang udah hampir 2 bulan gitu kan, Allah sanggup melakukan apa gitu buat kalian semua. Mungkin ya di dalam kesempitan pasti ada kesempatan ya, ada kebesaran yang Tuhan berikan gitu kan. Oke, kita lanjut lagi ya dari awal ya. Kita nyanyi doa dengan penuh semangat, oke? segala perkara.
masing-masing. Mari saudara, kita siapkan hati kita untuk kita boleh mendengar firman Tuhan. Kita di rumah satukan hati kita. Kita minta sama Tuhan bahwa Tuhan, kami haus dan rindu untuk mendengar firman-Mu. Berkati setiap dari kami Tuhan, jamah kami Tuhan. Biarkan Kau berikan roh penghiburan bagi kami Tuhan. Berkati kami, berikan kami hikmat apapun yang harus kami lakukan. Bahkan di tengah situasi seperti ini juga Tuhan, kami juga masih bisa menjadi terang dan garam Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan. Berikan kami hati yang selalu rindu akan Engkau Tuhan. Hati yang ingin menyembah-Mu lebih lagi Bapa. Mari kita sembah Dia. Luangkan waktu beberapa menit untuk kita boleh menyembah Tuhan. Kau perlu pengharapan.
Kau tahu besar Bapa. Siapkan hati kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman-Mu Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita sekalian. Hari ini kita ingin membahas firman Tuhan, dan mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur karena Engkau begitu setia dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, walaupun dalam situasi seperti ini, kami ada dalam pemeliharaanmu, ada dalam naunganmu, dan kami percaya kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Berkati kami dengan kuasa firman Tuhan pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan itu berbicara bagi kami secara dalam yang menyentuh hati kami yang paling kami butuhkan. Tuhan, Kau menolong kami. Berkati kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan dari Kejadian 26
ayat 7-13. Kejadian 26 ayat 7-13. Minggu lalu kita sudah bahas Kejadian 26 ayat 1-6, bagaimana Ishak dapat petunjuk dari Tuhan untuk tinggal di Gerar, di daerah Filistin. Dan ayat 7-13 kita akan melanjutkan daripada khotbah minggu lalu. Mari kita lihat dan kita membaca. Saudara bisa baca di tempat saudara berada, dan mari kita membaca bersama-sama. Ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia, "Dia saudaraku," sebab ia takut mengatakan, "Ia istriku," karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribkah, sebab elok parasnya. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribkah istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku jangan-jangan aku mati karena dia." Tapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi. Salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati." Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi yang ada pada saat itu, Ishak mengalami tekanan karena musim kelaparan, dan Ishak harus berada di tempat yang ada airnya, ada sumurnya. Dan waktu Ishak diperintah oleh Tuhan tinggal di Gerar, jangan pergi ke Mesir, Ishak ada di Gerar. Permasalahannya pada saat itu bukan karena dia ada di Gerar, tapi budaya pada saat itu, saudara, kalau ada wanita cantik, ada orang kaya, orang yang berpengaruh, orang yang punya kekuasaan, melihat wanita cantik, dia pasti narik wanita cantik itu untuk menjadi selirnya atau istrinya, salah satunya. Dan bila wanita itu sudah punya suami, maka si suami akan dibunuh oleh orang yang berpengaruh, orang kaya atau orang yang berkuasa pada saat itu, akan dibunuh. Tapi kalau dia punya saudara atau punya orang tua, maka orang tuanya, saudaranya akan dikasih harta benda. Nah, ini yang jadi pemikiran Ishak pada saat itu. Dan itu terjadi, saudara, pada zaman dulu seperti itu. Dan bahkan zaman sekarang, daerah Timur Tengah dan daerah Afrika Utara seperti kayak gitu, saudara. Banyak orang yang jadi takut kalau mempunyai istri yang cantik, takut nanti diambil dan dia dibunuh. Nah, itu yang menjadi kekhawatiran Ishak saat dalam tekanan ekonomi. Ini juga ada rasa aman yang goyah, rasa aman dalam diri Ishak yang goyah. Karena apa? Karena dia punya istri yang cantik, eros paraknya. Nah, itu sebabnya Ishak berpikir, bagaimana supaya saya bisa menyiasati situasi ini, dan dia harus berbohong. Memang Ribkah saudara, masih sepupu daripada Ishak, tapi Ribkah adalah istrinya. Satu sisi itu ada benarnya, tapi sisi yang lain itu tidak ada, itu bohong. Jadi bohong itu memang bagi orang-orang tertentu bisa direkayasa seolah-olah terkesan tidak berbohong. Tapi ini terjadi juga dalam zaman Abraham, saudara. Abraham 2 kali berbohong tentang Sarah. Pertama waktu di Mesir, waktu dia pergi ke Mesir pada musim kelaparan, dan dia harus pergi ke Mesir. Waktu dia pergi ke Mesir, dia sudah mengaku bahwa Sarai itu adalah saudaranya. Sehingga Abraham disambut baik, bahkan dilayani oleh Firaun, dan Abraham dapat banyak domba, kambing, unta, hamba-hamba laki-laki, hamba-hamba perempuan.
Memang dengan kebohongan itu dia dapat dapat berkat, ada terobosan, ada harta yang bertambah, tapi dia ada kebohongan. Yang kedua yang Abraham lakukan waktu dia ada di Filistin sebelum mereka punya anak Ishak, Abraham juga berbohong kepada Abimelek seolah Sarah itu adalah saudaranya, bukan istrinya. Saudara, ini yang seringkali terjadi pada saat tekanan hidup yang begitu berat. Ada rasa aman kita yang goyah. Rasa aman itu bisa saja kita merasa kehadiran seseorang, orang terdekat, menjadi beban. Kita pikir, aduh ini udah berat, dengan tekanan ekonomi saat ini udah berat. Apalagi tambah lagi dengan orang ini lagi. Orang yang terdekat. Yang sampai kita bilang, aduh kok kayak gini ya. Mungkin saudara sebagai suami, saudara berpikir, seandainya istri saya dulu kerja. Mungkin saudara sebagai istri, saudara berpikir, seandainya suami saya tidak asal ambil keputusan. Tapi saya ingin beritahu, jangan merasa dibebani. Tuhan tahu apa yang kau butuhkan. Tuhan sangat peduli dalam hidupmu. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau saudara merasa ada dibebani oleh kehadiran seseorang, mungkin juga saudara dibebani dengan orang tua yang sudah lama nggak bekerja, tambah lagi sakit-sakitan lagi, perlu biaya untuk pengobatan. Saya ingin mendorong, jangan merasa dibebani. Tuhan tahu bebanmu, Tuhan tahu kebutuhanmu, dan Tuhan pasti menolongmu. Yang penting bagi saudara adalah percaya kepada Tuhan, jangan andalkan kekuatan sendiri. Saudara akan rapuh nanti. Kalau saudara masih dibebani, emosi saudara akan meledak-meledak. Dan saudara tidak akan tenang. Saudara mungkin bisa lebih cepat menyimpan penyakit dalam tubuh saudara. Tapi saya ingin beritahu, percayalah kepada Tuhan bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Apapun yang kau alami, Dia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara. Asalkan saudara mengasihi Dia. Saudara, mari kita lihat di sini. Ishak merasa dibebani dengan kehadiran Ribka yang cantik. Tapi Ishak dalam ayat yang kita baca tadi, dia bercumbu-cumbuan. Dia membangun hubungan yang baik dengan Ribka dalam rumah. Padahal Ishak ini, kalau kita lihat, Ishak ini sudah mengaku di depan orang banyak bahwa Ribka ini adalah saudaranya, bukan istrinya. Tapi waktu dia bercumbu-cumbuan, ini menunjukkan bahwa harus ada hubungan yang harmonis dalam rumah dengan orang terdekat. Jangan merasa mereka sebagai beban, tapi mari kita mengajak mereka, ayo kita ini lagi ada masalah, kita sehati, kita berdoa bersama. Apalagi saat ini saudara dan saya semua dikondisikan untuk ibadah di rumah. Ayo mari, jangan hanya nonton YouTube, waktu ibadah diikutin di YouTube, jangan sendiri-sendiri, ayo bersama-sama. Suami ajak istrinya, istri ajak suaminya, orang tua ajak anak-anak, ayo kita sama-sama membaca, melihat, dan kita belajar, beribadah. Walaupun kita tidak ada dalam gereja, kita ada dalam rumah, tapi hadirat Tuhan ada dalam rumah. Saudara, mari kita ajak orang terdekat dengan kita, pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita. Ayo kita berdoa bersama. Ini kesempatan yang baik. Karena Allah turut bekerja. Jangan melihat mereka jadi beban. Melihat mereka menjadi satu kekuatan yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk menghadapi situasi seperti ini. Hal yang berikutnya yang kita lihat, kita sedikit bahas, saya sudah singgung sedikit, bagaimana kebiasaan bohong daripada Abraham diikuti oleh Ishak. Padahal itu terjadi 100 tahun sebelumnya. Tapi Ishak ikutin kebohongan daripada Abraham. Saudara, yang hal berikutnya yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini adalah yang namanya familiar spirit. Apa itu familiar spirit? Kalau kita lihat, Abraham tadi kita sudah dijelaskan, Abraham itu berbohong 2 kali.
Dan waktu Abraham berbohong di Mesir sama Abraham berbohong di Filistin waktu dia ada di Gerar. Dan Abraham hanya mengaku bahwa Sarah adalah saudaranya. Dan Ishak, walaupun dicatat dalam Alkitab, itu hanya berbohong 1 kali, melakukan hal yang sama seperti yang Abraham lakukan. Walaupun Ishak waktu itu belum lahir, saudara, tapi Ishak berbohong melakukan hal yang sama. Jadi mari kita perhatikan, keluarga ini keluarga yang sudah dikuasai oleh familiar spirit. Apa itu familiar spirit? Familiar spirit itu ada satu roh jahat yang sedang bekerja dalam satu keluarga. Familiar spirit itu setiap keluarga pasti ada familiar spirit. Yang dimana roh jahat itu membuat keluarga itu punya masalah yang sama secara rohani. Masalah yang terus berulang dari generasi ke generasi. Dan kita harus sadari hal itu. Kalau kita lihat, Abraham berbohong 2 kali, Ishak berbohong 1 kali, tapi Yakub berbohong berkali-kali. Jadi keluarga ini dari generasi ke generasi punya masalah adalah kebohongan, saudara. Walaupun hidup beriman, walaupun hidup dalam perjanjian dengan Tuhan, tapi ada kebohongan. Mungkin kita perlu berdoa, saudara, dalam keluarga kita. Apakah adakah familiar spirit? Apakah ada satu budaya, cara-cara dalam keluarga kita yang kita pikir, ini nggak apa-apa, ini sudah sesuai dengan hal yang biasa pada zaman sekarang, tapi sebenarnya itu menjadi kutuk, saudara. Itu menjadi buka kesempatan bagi setan untuk bekerja, mengutus, menaruh familiar spirit untuk merusak keluarga kita. Kita harus sadari hal itu, saudara. Hal-hal yang bahaya secara rohani. Karena kalau misalnya itu ada, saudara, itu akan terulang. Mungkin saudara saat ini berpikir, saya nggak ada apa-apa. Tapi pada saat tekanan tertentu, saudara, itu akan muncul familiar spirit, saudara. Pada saat saudara lagi beribadah sih nggak masalah. Pada saat saudara lagi kekencangan rohani, saudara nggak masalah. Lagi mengalami kepenuhan Roh Kudus, saudara nggak masalah. Tapi pada saat saudara mengalami satu tekanan hidup yang sangat berat, itu akan muncul, saudara. Mari kita belajar, saudara. Kalau ada familiar spirit dalam hidup kita, kita minta Tuhan singkapkan familiar spirit itu dalam keluarga kita, supaya jangan sampai itu terulang kepada anak cucu kita di berikutnya, saudara. Karena familiar spirit ini sangat bekerja dengan cara yang luar biasa. Mungkin saudara berpikir, kutuk itu sudah ditanggung oleh Yesus, dosa saya sudah diampuni oleh Yesus. Betul, saudara. Dosa saudara dan saya sudah diampuni oleh Yesus. Tapi pada saat saat-saat tertentu, saudara, kita punya cara berpikir yang seperti yang dilakukan oleh keluarga kita sebelumnya, generasi kita sebelumnya, saudara, kita akan jatuh pada hal yang sama. Baru kita sadar, kenapa bodohnya saya ini. Ini hal-hal yang bisa saja terjadi. Ini bukan hanya terjadi bagi orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, tapi justru orang-orang yang sudah di dalam Tuhan, orang-orang yang sudah dekat dengan Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang memang banyak memberikan persembahan kepada pekerjaan Tuhan. Itu bisa juga, saudara. Bisa juga. Itu sebabnya, saudara, hati-hati di situ. Hati-hati. Dan kita berdoa supaya Tuhan singkapkan kalau ada family spirit yang tidak baik, yang memang iblis taruh dalam keluarga kita, supaya itu dibukakan, disingkapkan oleh Tuhan sendiri, dan itu boleh diangkat, kita bisa putuskan itu dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita belajar, saudara, dari firman Tuhan ini, bagaimana Ishak. Ada poin-poin yang pertama. Poin yang pertama, jangan merasa dibebani dengan kehadiran orang yang ada di sekitar kita dengan krisis ekonomi yang saat ini. Kita harus melihat bahwa ada orang yang punya potensi di sekitar kita ini yang kita bisa ajak untuk berdoa sepakat, berdoa bersama, dan itu satu kekuatan yang besar. Kita harus percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kita ajak orang-orang ini, ayo kita sama-sama mengasihi Tuhan, dan kita percaya bahwa Tuhan pasti tolong. Yang ketiga, kita juga berdoa dengan melalui krisis-krisis yang kita alami saat ini. Apa yang menjadi familiar spirit dalam keluarga kita, yang kita tidak sadari, yang kita merasa bahwa ini biasa saja, tapi ini membahayakan kehidupan rohani kita.
kehidupan rohani anak cucu kita nanti yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa, walaupun dalam krisis ekonomi yang terus berkepanjangan saat ini, tapi kami tahu Tuhan bahwa Engkau turut bekerja. Kami berdoa supaya tidak ada seorang pun yang di antara kami yang merasa dibebani dengan orang terdekat, dengan pasangan kami, dengan anak-anak kami, dengan orang tua kami, dengan saudara kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau Tuhan yang setia, yang akan menolong kami. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau juga memperhatikan kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau menolong kami juga untuk terus percaya bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Dan Tuhan sendiri yang menolong kami, Tuhan sendiri yang membuat kami boleh bergerak bersama-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa, kalau ada family spirit, hal-hal yang tidak kami sadari, roh jahat yang ditaruh oleh setan dalam keluarga kami, sehingga kami punya satu kebiasaan yang kami tidak sadari, yang dari generasi ke generasi berlaku bagi kami. Kami berdoa, singkapkan itu Tuhan, supaya itu tidak terulang dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, Kau menolong kami, supaya itu tidak menghambat pertumbuhan rohani kami, dan juga tidak menguasai, tidak memperbudak anak cucu kami nanti Tuhan. Kami berdoa Tuhan, dalam nama Yesus, singkapkan family spirit itu Tuhan, yang bisa membuat kami jadi kaget-kaget dengan roh jahat yang sedang bekerja dalam hidup kami. Memang ini semacam kayak kutuk Tuhan, tapi kami berdoa, ini ada kebiasaan yang buruk yang terjadi dalam keluarga kami. Tuhan, Engkau menolong kami sekalian. Kami berdoa Tuhan, supaya setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan ini disingkapkan oleh Roh Kudus tentang family spirit ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita ini. Dan mari saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia yang semakin berlimpah dalam hidupmu. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah penyertaan Roh Kudus, penghiburan daripada Roh Kudus, kekuatan daripada Tuhan menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.